Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anakku peserta didik baru di SMK Ma'arif 1 Kalirejo, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurusan OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Sebelum kita bahas semuanya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Doni Kurniawan, alamat Sidomulyo Kecamatan Baungrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Riwayat pendidikan saya SD Negeri 2 Sidomulyo, melanjutkan ke SMP Ma'arif 3 Baungrejo, melanjutkan ke SMK Ma'arif 1 Kalirejo, jurusan OTKP, melanjutkan lagi S1 di STIMIK Pringsewu Lampung, jurusan Sistem Informasi. Di SMK Ma'arif 1 Kalirejo, saya sebagai kepala jurusan OTKP. Itu adalah riwayat singkat mengenai data diri saya. Jika ingin kenal lebih lanjut, bisa tanya atau bisa menghubungi langsung di kontak person yang sudah tertera di bawah kiri. Ada nomor WhatsApp, terus kemudian ada nama Facebook, dan yang terakhir ada nama Instagram. Di sini saya akan memaparkan tentang jurusan OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Mungkin selama ini anak-anakku bertanya-tanya, apa sih jurusan OTKP itu? Bagaimana sih jurusan OTKP itu? Dan kedepannya itu seperti apa sih nanti setelah lulusan dari jurusan OTKP itu? Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, di SMK Ma'arif 1 Kalirejo itu memiliki 4 jurusan. Yang pertama yaitu RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian Multimedia atau MM, selanjutnya OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, selanjutnya AKL atau Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Ini adalah beberapa jurusan yang ada di SMK Ma'arif 1 Kalirejo. Nah, di sini kita akan membahas tentang jurusan OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Apa sih itu jurusan OTKP? Anak-anakku semuanya harus tahu ya, jurusan OTKP itu apa ranahnya? Di sini program studi atau bidang studinya yaitu bisnis dan manajemen. Untuk program keahliannya yaitu manajemen perkantoran. Selanjutnya di kompetensi keahlian itu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Anak-anakku harus paham, jadi harus tahu ketika nanti ditanyakan. Ya. Selanjutnya, pengertian dari OTKP. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau OTKP, apa sih itu? Di sini dijelaskan bahwa paket keahlian yang siswanya mampu memperoleh keahlian yaitu dapat mengoperasikan komputer, membuat dan menyusun arsip, baik itu elektronik maupun manual, serta menyusun surat-surat, menyusun administrasi pada perusahaan. Itu adalah pengertian dari jurusan OTKP. Jadi selama ini yang berangan-angan tentang apa sih itu OTKP, apa saja sih yang akan dipelajari di OTKP, nanti kita akan mempelajari semuanya. Ya,
dari pengoperasian komputer, terus menyusun surat-surat atau arsip, baik itu secara elektronik maupun manual, terus menyusun administrasi pada perusahaan. Ya. Sekarang gini, logikanya perusahaan mana yang tidak butuh tenaga administrasi? Ya. Baik itu instansi pemerintah, baik itu perusahaan swasta, ya. Itu semuanya pasti membutuhkan tenaga administrasi. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengatur kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, khususnya pada bagian administrasi. Apa saja sih yang akan dibahas di situ? Di sini tujuan dari program keahlian. Program keahlian yaitu manajemen perkantoran, bertujuan untuk membekali peserta didik pada kompetensi keahlian, otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, yang bertujuan untuk memberikan bekal pada siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten pada. Jadi tujuan di program keahlian OTKP itu membekali siswa. Membekali siswa dengan apa? Dengan keterampilan. Ya. Dengan keterampilan apa? Kita SMK. SMK itu praktik, kebanyakan praktik secara langsung. Bukan hanya materi, dan materi. Kita harus terampil anak-anaknya. Ya. Dan harus memiliki pengetahuan yang luas. Apalagi sikap. Ya. Yang poin pertama, itu menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan relasi perusahaan. Tujuan dari program keahlian di sini yaitu menerapkan siswa. Ya, menerapkan siswa untuk mengembangkan kemampuan pada bidang apa? Selain berkomunikasi, itu secara tulis menulis pun nanti akan diajarkan di jurusan OTKP. Ya. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti terjun ke dunia usaha atau terjun ke dunia kerja, nanti tidak kebingungan siswanya. Jadi dia sudah menerapkan komunikasi yang baik, sudah mempelajari komunikasi yang baik. Ya. Yang poin kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Di sini di OTKP juga kita akan mempelajari tentang teknologi-teknologi yang ada. Ya. Jadi tidak hanya kita belajar tentang surat menyurat saja, teknologinya pun kita pelajari semuanya. Nanti di jurusan OTKP lebih mengerucut ke administrasinya. Yang poin ketiga, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat atau dokumen, serta arsip sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok instansi. Mengembangkan kemampuan atau mengelola kemampuan kita. Dalam hal apa? Yang pertama surat menyurat. Ya. Terus yang kedua arsip. Arsip itu apa sih? Ya. Arsip itu apa sih? Arsip itu tentang penyimpanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Tujuannya untuk apa sih? Ya untuk menunjang atau mendukung tugas pokok dari instansi. Jadi nanti di jurusan OTKP itu akan dipelajari tentang bagaimana tentang pembuatan surat dokumen, bagaimana cara mengarsipkan surat atau dokumen ya dengan baik sesuai dengan standar operasional. Selanjutnya yang poin 4, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan.
Bukan hanya di jurusan akuntansi yang mengelola keuangan. Di jurusan OTKP pun kita mengelola keuangan. Jadi kita paket lengkap. Selain di administrasinya kita kelola, di keuangannya pun kita kelola. Ya. Selanjutnya, profil untuk lulusan OTKP. Poin pertama yaitu meningkatkan kualitas lulusan yang kompetitif di dunia kerja. Untuk lulusan OTKP kita itu mampu bersaing, ya, mampu bersaing dengan orang lain, apalagi di dunia kerja, karena kita memiliki bekal setelah kita belajar di SMK Maarif 1 Kalirejo. Kita mampu bersaing nih nanti di dunia industri atau di dunia kerja. Selanjutnya, menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam kompetensi keahlian, otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP agar dapat bekerja dengan baik dan dapat mengisi formasi pekerjaan yang ada di dunia usaha maupun dunia industri. Jadi untuk profil lulusan OTKP itu nanti peserta didik disiapkan dengan pengetahuan dan keterampilan. Dalam bidang apa? Ya tadi, dalam bidang administrasi gambarannya. Ya. Selanjutnya, poin ketiga, membekali peserta didik dengan keahlian di bidang perkantoran. Jelas yang ini poin ketiga. Karena kita jurusan perkantoran atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, berarti kita paham nih bagian administrasi yang ada di kantor, yang ada di perusahaan. Kita harus tahu pengelolaan administrasinya di perusahaan atau di kantor itu seperti apa. Selanjutnya yang poin 4, membekali peserta didik agar terampil dalam mengelola administrasi keuangan dan perjalanan dinas atau instansi. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa di jurusan OTKP tidak hanya mengelola administrasi yang ada di perusahaan, namun administrasi keuangan pun bisa dikelola. Ya. Terus apalagi perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini adalah perjalanan dinas pimpinan. Yang membuat siapa sih? Ya kalau tidak sekretaris, yaitu bagian administrasi perusahaan. Bagaimana cara membuatnya? Membuat jadwal perjalanan dinas yang baik dan benar. Nanti di jurusan OTKP itu akan dipelajari semuanya. Yang poin 5, membekali peserta didik agar terampil dalam mengelola administrasi kepegawaian, administrasi sarana dan prasarana, administrasi humas dan keprotokolan. Nah, untuk poin 5 ini dia masuk nanti ke mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Nanti akan diajarkan semuanya tentang administrasi kepegawaian itu seperti apa, administrasi sarana dan prasarana itu seperti apa, terus administrasi humas dan keprotokolan itu seperti apa. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 nanti akan diajarkan semuanya. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan dengan mengedepankan keunggulan, kedisiplinan, kejujuran, berjiwa wirausaha, serta memiliki sifat profesional yang berorientasi masa depan. Siswa dibekali lagi nih dengan apa? Dengan kedisiplinan, kejujuran, berwirausaha jika ingin membuka wirausaha. Ya. Terus sikap apa? Sikap profesional untuk masa depan kita semua. Ya. Nah, di profil lulusan ini nanti siswa Maarif 1 Kalirejo ini akan dibekali dari poin 1 sampai 6. Ini pun masih beberapa poin. Ya. Untuk poin lain-lainnya itu masih banyak. Jadi jangan anggap kok di jurusan OTKP susah banget ya. Tidak. Ya. Untuk jurusan OTKP itu jika kita niat,
Jika kita niat untuk belajar itu pasti kita bisa. Semua jurusan pun seperti itu. Jika kita niat untuk belajar itu pasti kita bisa. Itu tergantung kepada individunya sendiri atau orangnya sendiri. Di sini ada profil lulusan OTKP, ya. Ada poin 1 dan poin 2. Di sini ada tabel dunia usaha atau industri, lingkup pekerjaan. Jadi setelah lulus dari SMK Maarif 1 Kalirejo, terus jurusannya OTKP, nanti larinya bakal kemana sih? Nanti kerjanya bakal di mana sih? Ya, ini adalah gambarannya untuk ruang lingkup pekerjaan jurusan OTKP. Yang poin pertama, di instansi pemerintah atau swasta. Di instansi pemerintah dan swasta, mana sih yang tidak butuh tenaga administrasi? Ya. Terus tenaga staff finance, customer service, resepsionis, sekretaris, terus kemudian wira usaha. Ya. Poin pertama, tenaga administrasi, jelas karena kita mempelajari tentang administrasi yang ada di perusahaan atau kantor. Tenaga staff atau finance, keuangan. Selain kita belajar tenaga administrasi, kita juga belajar tentang keuangan. Customer service, untuk customer service kan kita harus pandai berbicara, harus pandai ngomong, pandai menyampaikan, ya. Di OTKP pun nanti akan diajarkan seperti itu. Resepsionis masih sama seperti customer service, harus bisa berbicara, harus bisa ngomong dengan baik. Sekretaris, kita jurusan OTKP, administrasi perkantoran, berarti harus bisa nih tentang pekerjaan sekretaris, apa saja yang dikerjakan. Ya tadi sudah dibahas ya tentang perjalanan dinas, terus membuat jadwal pimpinan, terus berhubungan dengan relasi perusahaan lain, ya. Itu adalah tugas dari sekretaris. Yang terakhir, kita juga bisa berwirausaha. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 nanti akan ada mata pelajaran tentang PKKWU atau pendalaman materi tentang administrasi perkantoran atau OTKP. Yang selanjutnya di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kita bisa juga masuk di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Lingkup pekerjaannya apa aja sih? Yang pertama mengenai tentang tenaga staf administrasi. Jelas, di semua perusahaan, ya baik itu jasa, dagang, manufaktur itu pasti membutuhkan tenaga staf administrasi. Baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Ya. Tenaga finance, keuangannya pasti dibutuhkan. Ya. Semua perusahaan pasti membutuhkan tenaga keuangan. Customer service juga bisa. Resepsionis juga bisa. Ya. Sekretarisnya juga bisa, tadi sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir bisa kita berwirausaha. Berwirausaha ketika kita tidak bisa memanage administrasi yang ada, itu pun akan tidak berjalan dengan baik. Ya. Ketika kita berwirausaha itu kita harus bisa memanage administrasi yang baik dan benar. Ya. Nah, di sini ada beberapa profil lulusan OTKP, ya. Saya ambil dari tahun 2018. Contohnya yang pertama ada Gita Ayu Lestari dari PT Sumber Mulia Hasil Guna yang beralamatkan di Plaza Ciputat Mas, Jakarta Selatan. Jabatan Admin Pajak. Kembali lagi, kita jurusan OTKP.
dia di admin pajak. Berarti kan berhubungan dengan keuangan, berarti kita bisa semuanya. Ya. Si Kak Gita ini alumni SMK Ma'arif 1 Kalirejo tahun 2018. Jurusannya apa? OTKP. Ya. Alamatnya di Pubian, alamat rumah. Setelah lulus, Kak Gita langsung ke Jakarta, dia langsung keterima di PT Sumber Mulia dengan jabatan admin pajak. Terus selanjutnya ada Kak Nelly Yundawati. Dia kemarin sudah pendidikan 1 tahun, terus kemudian magang di hotel Golden Sins Resort Penang, Kuala Lumpur, Malaysia. Jabatan apa? Waiters, sebagai pelayan di hotel, ya. Berarti kan harus bisa komunikasi dengan baik dengan pelanggan. Ya. Jurusannya apa? OTKP. Ya. Karena sudah ada bekal dari SMK-nya dan dia melanjutkan di sekolah perhotelan. Kemudian tinggal memantapkan lagi. Alamat rumah Anak Tuha. Ini adalah profil lulusan di jurusan OTKP. Tahun 2019, berarti tahun kemarinnya lagi. Karena tahun ini tahun 2020. Dan masih banyak lagi alumni-alumni yang bekerja di perusahaan. Selanjutnya, selain di dunia usaha atau dunia kerja, untuk lulusan OTKP juga bisa melanjutkan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ya. Ini contohnya profil lulusan di jurusan OTKP, Ulia Hasanah, kuliah di Universitas Lampung atau Unila, jurusan Ekonomi Pembangunan atau Ilmu Ekonomi. Padahal tadinya di SMK Ma'arif dia ngambil jurusan OTKP. Ya, dia bisa masuk nih di perguruan tinggi negeri. Ya, di Unila, Universitas Lampung. Padahal untuk masuk ke situ pun susah. Berarti jangan khawatir ketika nanti lulus SMK, ya kita bisa melanjutkan pekerjaan atau melanjutkan kuliah. Kadang-kadang siswa berpersepsi bahwa lulusan SMK itu susah loh Pak untuk masuk kuliahnya. Kata siapa? Ya, banyak alumni-alumni yang kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya. Terus selanjutnya masih profil lulusan OTKP. Ada Arum Restiani, kuliah di STIMIK Kalirejo Lampung Tengah, jurusan Sistem Informasi. Alumni SMK Ma'arif 1 Kalirejo tahun 2019. Jurusannya apa? OTKP. Alamat rumah Kalirejo. Nah, Karum ini dia tidak jauh-jauh kuliahnya. Yang deket aja ada, kenapa harus yang jauh? Dia melanjutkan ke STIMIK Kalirejo, yaitu di sebelah gedung SMK kita, bangunannya. Jurusannya Sistem Informasi S1. Nah, ini adalah profil lulusan yang sudah bekerja maupun kuliah. Jadi tenang aja untuk jurusan OTKP ketika nanti lulus, itu bisa langsung bekerja atau bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Kembali lagi kepada minat diri kita sendiri. Oh, sudah selesai. Ya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya Doni Kurniawan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan secara langsung atau bisa menghubungi kontak person yang ada tadi yang saya sudah paparkan di profil saya. Intinya kembali lagi Kak, kembali lagi kepada niat kita. Niat sekolah di sini untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, atau ingin main-main. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.